Manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Menurut para ahli, Duff dan Marcis tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Dubrin atau Ireland and Williams tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi, atau seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain, untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika pegawaian. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia maneggiare, yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut sangat sering digunakan pada sistem pelatihan kuda dan lambat laun dipakai untuk operasi militer dalam peperangan dan perorganisasian kembali militer yang berhubung dengan pengambilihan atau kontrol. Sementara manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung di mana manajer melakukan kreativitas terjun langsung perawatan operasional dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik lagi. Apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen secara spesifik. Seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, pemimpin, motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Prinsip-prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Koordinasi yang kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keaktifan manajemen. Tugas dan hak personil. Otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Jadi, kesimpulannya, salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai dalam kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan efektif atau sosial emosional, pendidikan fisik, dan tujuan olahraga atau melalui fisik adalah vital untuk pendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda. Administrati, yang artinya sebagai kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat menyurat, korespondensi, kearsipan, agenda, atau pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata-kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrate, yang artinya itu pada, administrate melayani, maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas, secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan pengetikan komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya.
Administrasi olahraga itu meliputi satu, pengertian administrasi, kedua, motivasi, ketiga, manajemen, keempat, kinerja, kelima, membuat keputusan yang baik, keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan, ketujuh, administrasi atau manajemen. Menurut para ahli, Profesor Prajudi Otmusutridjo atau Lembaga Administrasi Negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit, di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor, office work seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, atau termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, membuka, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan kepenataan atau institusi. Motivasi untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam mengembangkan suatu motivasi kerja yang tinggi. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Kinerja berasal dari pengertian performance yang berhasil kerja atau prestasi. Menurut para ahli, Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Membuat keputusan yang bijak. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Banyak faktor yang mempengaruhi yang datang menghampiri pikiran dan emosi pembuatan keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan. Dan yang terakhir yaitu administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi.